Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this comprehensive learning session on decision theory atau teori keputusan. Pertama, perkenalkan nama saya Melinda Suci Ramadhani dengan NPM 23411158. Saya dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat di Indonesia. Dalam video ini, kita akan mendalami apa itu teori keputusan, mengapa teori ini sangat penting, jenis-jenis keputusan, proses pengambilan keputusan, serta bagaimana teori ini diterapkan di berbagai situasi kehidupan. Sebagai manusia, kita setiap hari membuat keputusan, mulai dari keputusan kecil seperti memilih pakaian, hingga keputusan besar seperti merencanakan karir. Decision theory tidak hanya membantu individu tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam organisasi, perusahaan, dan bahkan pemerintahan. So, let's begin. Nah, apa sih itu teori keputusan? Decision theory adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau organisasi dapat membuat keputusan yang logis dan rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Menurut para ahli, teori keputusan menggabungkan berbagai disiplin seperti ilmu matematika, psikologi, ekonomi, dan statistik. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau kelompok memilih alternatif terbaik di antara berbagai opsi yang tersedia. Decision theory is the study of the reasoning underlying an agent's choices. It aims to provide a framework to make decisions systematically rather than relying on intuition or guesswork. Mengapa teori ini penting? Yang pertama, itu untuk meningkatkan kualitas keputusan. Dengan teori ini, keputusan yang diambil menjadi lebih terstruktur dan berdasarkan data, bukan asumsi. Yang kedua, yaitu untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, teori keputusan membantu kita membuat prediksi yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu untuk meminimalkan risiko. Dalam banyak situasi, risiko adalah faktor utama. Teori ini membantu kita mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut. Setiap proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa komponen. Yang pertama adalah alternatif, opsi-opsi yang tersedia untuk dipilih. Yang kedua, itu kriteria atau faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif seperti biaya, keuntungan, atau dampak jangka panjang. Yang ketiga, preferensi, yaitu prioritas atau tujuan dari pengambilan keputusan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Yang keempat, probabilitas, peluang terjadinya hasil tertentu dari sebuah keputusan. Dan yang terakhir, hasil atau konsekuensi yang dihasilkan dari memilih sebuah alternatif. Decision making can be categorized into three main types. Yang pertama, keputusan di bawah kepastian atau decision under certainty. Dalam kondisi ini, semua informasi tersedia dan hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Misalnya, memilih transportasi tercepat saat semua rute perjalanan sudah jelas. Yang kedua, keputusan di bawah ketidakpastian, decision under uncertainty. Di sini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya adalah merencanakan strategi bisnis di pasar baru tanpa data historis yang memadai. Dan yang ketiga adalah keputusan di bawah risiko atau decision under risk. Probabilitas hasil dapat diperkirakan. Sebagai contoh, memilih investasi dengan memahami kemungkinan pengambilan dan kerugian. The decision-making process involves 6 essential steps. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah memahami apa yang terjadi inti masalah. Apa yang menjadi inti masalah? Without identifying the problem, it is impossible to find the right solution. Yang kedua, pengumpulan informasi. Informasi yang relevan dikumpulkan untuk mendukung pengambilan keputusan. This includes gathering data, analyzing trends, and understanding constraints.
Yang ketiga, identifikasi alternatif. Semua opsi yang memungkinkan diidentifikasi. It's important to think creatively at this stage to avoid missing potential solution. Yang keempat, evaluasi alternatif. Setiap alternatif dinilai berdasarkan kriteria seperti efisiensi, biaya, dan risiko. Awake scoring models can be used to rank alternative objectively. Yang kelima, pembuatan keputusan. After evaluating all alternatives, the most suitable option is chosen. This is where decision theory plays a significant role. Dan yang keenam, implementasi dan evaluasi keputusan. Keputusan yang diambil harus diterapkan dan dievaluasi. If the results are not as expected, feedback is used to revise the decision-making process. Teori keputusan memiliki dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Ini fokus pada bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan logika dan analisis kuantitatif. Yang kedua, pendekatan deskriptif. Pendekatan ini mempelajari bagaimana manusia sebenarnya membuat keputusan, termasuk bias dan pengaruh emosional. Sebagai contoh, pendekatan normatif akan merekomendasikan solusi berbasis data, namun pendekatan deskriptif menunjukkan bahwa manusia sering membuat keputusan yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, atau tekanan sosial. Let's apply decision theory in a real-world scenario. Bayangkan jika sebuah perusahaan makanan ingin memperkenalkan produk baru. Mereka memiliki 3 opsi. Yang pertama yaitu meluncurkan di pasar lokal, yang kedua meluncurkan secara nasional, dan yang ketiga menunda peluncuran untuk melakukan riset lebih lanjut. Proses pengambilan keputusan akan mencakup mengidentifikasi tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, mengumpulkan data seperti tren pasar, preferensi konsumen, dan analisis kompetitor. Dan yang ketiga, yaitu mengevaluasi risiko dan peluang untuk setiap alternatif menggunakan model probabilitas. Yang keempat, memilih strategi peluncuran lokal sebagai langkah awal, mengingat biayanya lebih rendah dengan risiko yang terkendali. Dan yang kelima, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian, ada beberapa tips praktis untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu menggunakan data dan fakta. Jangan hanya mengandalkan intuisi, tapi juga gunakan informasi yang valid. Yang kedua, identifikasi bias. Sadari bias pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi keputusan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan risiko. Evaluate both short-term and long-term consequences. Dan yang terakhir yaitu konsultasikan dengan ahli. Dalam situasi kompleks, bisa dengan meminta pendapat ahli seringkali membantu. In conclusion, decision theory provides a structural framework for making informed and rational decisions, whether you're an individual facing personal choices or an organization navigating strategies challenge. The principles of this theory are invaluable. Remember, a good decision is not just about the outcome, but also about the process. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan berbagi pengalaman Anda tentang pengambilan keputusan. See you in the next session.